Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustazah Aminah di pembelajaran IPA kelas 9D. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Baik, pelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita telah membahas tentang pewarisan sifat. Kita akan melanjutkan mengenai hukum pewarisan sifat. Mari kita belajar bersama-sama ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita belajar mengenai hukum pewarisan sifat. Bahwa penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh Bapak Mendel, yaitu Gregor Mendel, seorang pendeta dan juga ahli botani dari Austria. Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena kacang kapri memiliki pasangan sifat yang kontras, yaitu dapat melakukan penyerbukan sendiri. Mudah dilakukan penyerbukan, yaitu menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Mendel juga seorang yang dikenal pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat. Teorinya dikenal dengan hukum Mendel. Oke, yang pertama hukum Mendel 1. Nah, hukum Mendel 1 ini berbunyi, hukum Mendel ini berbunyi setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Maksudnya segregasi apa ya Ustazah? Nah, segregasi itu mengalami pemisahan. Segregasi artinya gen di dalam alel mengalami pemisahan secara bebas saat pembentukan gamet. Untuk lebih jelasnya, kita belajar bersama-sama ya. Nah, sebelum memulai, kita terlebih dahulu harus mengetahui istilah-istilah dalam persilangan. P, parental, induk atau orang tua. G, dinamakan G besar gamet, itu namanya sel kelamin. F, filial, keturunan atau anakan. Kemudian genotip, gen, susunan gen penyusun sifat. Fenotip, sifat yang tampak. Oke, langsung saja. Nah, hukum Mendel 1 ini berlaku pada persilangan monohibrid, yaitu satu sifat beda. Nah, ternyata seluruh keturunan pertama berbunga ungu, namun ketika keturunan tersebut disilangkan dengan sesamanya, maka memiliki perbandingan 3 berbunga ungu dan 1 berbunga putih, berbunga pada bunga ercis. Lebih lanjutnya, kita simak gambar berikut ya. Yang pertama, kita harus menuliskan P1, parental. Apa ya parental tadi? Ya, induk atau orang tuanya, jantan dan betina. Nah, fenotip itu sifat yang tampak, misalnya warna, bentuk. Nah, di sini terdapat warna bunga ercis warna ungu dan bunga ercis warna putih. Lalu genotipnya, susunan gen penyusun sifatnya, dituliskan U besar dominan ya, dan U kecil bunga putih. Lalu menghasilkan gamet. Nah, gamet ini berupa sel kelamin, disilangkan, ditulis U besar ungu tadi, tulis atas bawah, kemudian disilangkan dengan U kecil bunga putih. Sedangkan U besar, U kecil menghasilkan filial 1, yaitu U besar, U kecil. Kemudian yang kedua, U besar, U kecil. Yang ketiga, disilangkan lagi U besar, U kecil. Hingga keempat, U besar, U kecil. Nah, kemudian antara F1 tadi disilangkan hingga menghasilkan parental 2. Fenotipnya tadi kan sudah menghasilkan itu ya, 1, 2, 3, 4. F1-nya. Hasilnya U besar, U kecil.
Nah, hasilnya tadi kita dapat mengetahui fenotipnya, bahwa satu tadi kan U besar, menghasilkan U besar, yaitu bunga berwarna ungu karena terdapat U besar dominan bunga ungunya. Terus yang kedua U besar, U kecil, yaitu bunga ungu juga karena ada U besarnya. Ada berapa? Ada dua, yaitu pada nomor 2 dan 3, persilangan 2 dan 3. Kemudian U kecil, sifat yang tidak dominan, yaitu bunga RC warna putih. Di sini kita bisa lihat ya, pada persilangan monohibrid, satu sifat beda, bahwa tadi U besar, bunga berwarna ungu, dengan U kecil, bunga berwarna putih, menghasilkan bunga berwarna ungu. Karakter yang bergenotip U besar disebut homozigot dominan. Sedangkan yang resesif tadi memiliki sifat yang dikontrol oleh 2 gen sepasang. Nah, dalam hal ini yaitu individu yang bergenotip. Apa tadi genotip? Yaitu susunan gen penyusun sifatnya tadi, yaitu U besar, U kecil. Berdasar penelitian yang telah dilakukan oleh Bapak Mendel ini menyatakan bahwa suatu hukum yang berbunyi, yaitu hukum Mendel tadi ya, hukum satu Mendel tadi, pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan. Pemisahan tadi apa namanya? Segregasi alternatif gen atau variasi gen yang disebut juga alel secara bebas, dikenal dengan hukum satu Mendel. Nah, sudah paham kan mengenai hukum satu Mendel, persilangan monohibrid, satu sifat beda. Tadi menghasilkan 3 bunga berwarna ungu dan 1 bunga berwarna putih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai hukum 2 Mendel. Pada pertemuan ini kita fokuskan pada hukum 1 Mendel. Setelah ini ada kuis soal mengenai hukum 1 Mendel persilangan monohibrid. Nah, sekarang ayo kita renungkan apa yang terjadi jika setiap manusia di muka bumi memiliki wajah yang sama, atau yang kita tadi bahas mengenai tumbuhan, hanya ada satu jenis warna bunga dan hanya satu jenis hewan. Sistem pewarisan sifat telah menciptakan keanekaragaman pada setiap makhluk di muka bumi. Setiap keturunan baru menghasilkan perpaduan kedua sifat dari kedua orang tuanya atau induknya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan keanekaragaman di antara makhluknya untuk menciptakan keindahan sekaligus memberi kesempatan bagi setiap makhluknya untuk saling memberi manfaat kepada satu dengan lainnya. Sudah selayaknya keanekaragaman di antara kita semua menjadi suatu hal yang harus dijaga, bukan menjadi tembok pemisah yang menyebabkan kita tidak dapat bersatu. Baik Ibu, sudah cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.